Halo, shalom anak-anak Miss. Kita belajar dalam pendidikan agama Kristen kelas 5. Materi kita hari ini adalah pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami. Dan juga Tuhan berkati semua kami dan kedua orang tua dan wali kami dan juga teman-teman kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan juga penyakit, dan Engkau juga yang memberkati semua guru-guru kami. Dan berkati pelajaran kami hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perbuatan manusia cenderung merusak. Kerusakan bumi dan isinya semakin nyata terlihat saat ini. Sebagai contohnya, suhu bumi semakin panas, banjir dan longsor sering terjadi, jenis hewan tertentu semakin langka, dan perubahan cuaca tidak menentu. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Akibatnya, pertumbuhan industri juga berkembang dengan cepat. Ada beberapa pengaruh positif dan negatif dari perkembangan industri, yaitu sisi positifnya, pekerjaan manusia lebih dipermudah. Ini salah satu contohnya dengan adanya traktor. Seorang petani lebih gampang atau lebih cepat melunakkan tanahnya. Yang kedua, jarak yang jauh tidak menjadi hambatan. Ini berkomunikasi bisa melalui alat komunikasi dan juga jarak tempat yang jauh bisa dengan alat transportasi. Dan yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Namun sisi negatifnya, mengurangi lahan pertanian dan hutan. Yang kedua, mencemari aliran sungai. Yang ketiga, mencemari udara. Selain pertumbuhan industri, pertambahan penduduk juga dapat berpengaruh negatif. Hal tersebut akan membuat penambahan areal pemukiman baru. Di beberapa daerah di Indonesia, masyarakatnya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui cara yang tidak tepat, misalnya penggalian pasir secara sembarangan, penebangan pohon secara liar, pemburuan hewan langka untuk dijual dengan harga mahal, misalnya harimau Sumatera. Dan yang keempat, penggunaan zat-zat kimia yang berbahaya dalam melakukan usaha. Namun dari berbagai tindakan manusia yang cenderung merusak alam, juga Allah ikut selalu memelihara ciptaannya. Dan kita masuk dalam bagian B, yaitu Allah sebagai Maha Pencipta juga Maha Pemelihara. Dengan contohnya Nuh, kita bisa baca dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Zaman dahulu banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah batra yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat batra sesuai dengan ukuran yang telah diberikan Tuhan. Setelah batra selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh juga mengambil 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari
memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam Batra. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Batra Nuh itu berhenti di pegunungan Ararat dan air bah semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari Batra. Semua binatang juga keluar dari Batra untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Nah, itulah penjelasan untuk materi ini. Tuhan akan selalu memelihara setiap ciptaannya, meskipun kadang tindakan manusia itu sangat cenderung untuk merusak alam ciptaan Tuhan. Sekian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.